warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wallah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatu iman fillah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait pembelajaran bahasa Arab Al-Quran untuk tadabbur. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kedudukan kata baku akhiran yang ada di ayat-ayat. Tentunya ini bagian dari proses bedah ayat. Ya. Sebagai bentuk lanjutan dari video sebelumnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terkait dengan kata baku akhiran. Kata baku akhiran, saudara yang dirahmati Allah, ya, yang akan dijadikan sebagai pembahasan ini adalah kata baku yang menyatu dengan kata yang lainnya. Nah, jenis kata baku ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk pengganti yang dibicarakan atau ghaib. Yang kedua bentuk pengganti yang diajak bicara atau mukhatab. Dan yang ketiga adalah bentuk pengganti yang berbicara atau mutakallim. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas 3 bentuk kata baku ini? Karena kata baku akhiran yang seringkali ada dalam Al-Quran adalah kata baku pengganti, ya, atau biasa disebut dengan istilah dhamir. Nah, mari kita masuk ke pembahasan sekaligus telaah ayat. Nah, ayat yang akan kita bahas adalah surat Quraisy. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Quraisy kalau kita baca, ya, ini semuanya ada 4 ayat, ya. Dari li'ila fi Quraisyin sampai wa amanahum min khawf. Nah, mari kita lihat di surat Quraisy ini ada berapa macam kata baku akhiran yang ada di ayat ini dan termasuk kategori apa. Nah, kita akan coba lihat kategori yang pertama, yaitu kata baku akhiran pengganti yang dibicarakan atau yang disebut dengan ghaib. Mari kita lihat. Di layar ini Anda akan temukan yang pertama him pada kata ila fihim. Kemudian at'amahum, berikutnya wa amanahum. Nah, 3 kata baku akhiran ini, saudara yang dirahmati Allah, ini yang nampak tertulis di surat Quraisy. Nah, karena ketiganya ini masuk pengganti yang dibicarakan atau yang gaib, maka pertanyaannya adalah siapa kata yang dimaksud oleh ketiga baku akhiran pengganti ini. Nah, untuk itu mari kita lihat pada lembar berikutnya. Kalau ditanya siapakah sesuatu yang dibicarakan pada surat Quraisy, maka kita lihat dari tanda, ya, arah panah yang ditunjuk oleh ketiga kata ini. Yang pertama kata baku him, hum, dan hum pada kata amanahum. Nah, ternyata ketiga kata baku akhir ini menunjuk pada satu titik yang sama. Ya, titiknya. Nah, dan titik tersebut yang dimaksud adalah Quraisy. Nah, dengan demikian bisa dijelaskan bahwa ketiga kata baku akhiran ini di dalam surat Quraisy pada kata ila fihim, at'amahum wa amanahum, itu menunjuk pada kalimat yang sama atau pada kata yang sama, yaitu kata Quraisy. Ikhwatu iman fillah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan surat berikutnya, yaitu surat Al-Ma'un? Kalau kita membaca surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat, kita akan menemukan juga kata baku akhiran. Yang pertama hum, alladzina hum, kemudian salatihim, kemudian alladzina hum. Nah, pertanyaan sama, siapakah hum yang dimaksud? Tentu kalau kita lihat petanya akan ditemukan alladzina hum an salatihim. Ya, ini semuanya 3 kata ini merujuk pada satu yang sama, lil musallin. Jadi an salatihim sahun, alladzina hum yang dimaksud adalah al-musallin. Siapa musallin? Al-musallin adalah orang yang salat.
Nah, dengan demikian saudara yang dirahmati Allah, kata al-musallin di surat Al-Maun ini dikategorikan sesuatu yang dibicarakan atau dikategorikan gaib karena musallinnya yang dibicarakan tidak di depan mata. Mari kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Terkait dengan kata baku akhiran ini, apakah hanya orang ketiga saja atau orang yang dibicarakan? Tentu tidak ya. Kita lihat di ayat berikutnya dalam surat Al-Kautsar. Di sini ada 3 ayat. Nah, pada 3 ayat ini kita temukan yang pertama baku ka pada li rabbika, ka pertama atoinaka, dan yang ketiga syani'aka. Lalu pertanyaannya, siapakah sesuatu yang diganti oleh ka pada ayat di atas? Ini pertanyaan bersama. Maka kalau kita melihat, maka kita akan melihat kata baku ka yang berarti kamu. Nah, kata kamu ini memiliki 2 makna. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu, dan tentunya adalah siapapun yang membaca ayat ini. Dan sini ka, saya dan Anda yang membaca masuk dalam kategori mu di dalam Al-Quranul Karim ini. Iwatu iman fillah rahimakumullah. Jika demikian adanya, maka kata bakuka ya, adalah kata pengganti yang diajak bicara atau yang biasa dikenal dengan sebutan mukhatab. Selain ka ini, mukhatab lainnya adalah kum, kalian. Dan ini kita temukan pertama pada kata alhaakumut takasur, mata'an lakum wa li'an'amikum wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa banaina fawqakum sab'an falan nazidakum illa adaba. Di sini kita temukan kum pada alhaakum, mata'an lakum, khalaqnakum li'an'amikum, ada khalaqnakum, naumakum, fawqakum, nazidakum. Nah, kum ini yang dimaksud adalah kita, saya dan Anda. Itu sebabnya belajar Al-Quran itu sejatinya belajar mempelajari perkataan yang disampaikan oleh Allah untuk kita. Karena saya dan Anda semua saudara yang dirahmati Allah adalah orang-orang yang diberikan amanah hadirnya Quran dalam kehidupan kita. Semoga Quran yang kita pelajari ini bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang semakin mengenal apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudara yang dirahmati Allah, pembahasan kata baku pengganti yang berkedudukan sebagai kata baku akhiran. Insyaallah pada video berikutnya kita akan melengkapi pembahasan kata baku pengganti, yaitu dengan pembahasan hubungan kata baku pengganti dengan kata lainnya. Jadi baik kata baku yang dikategorikan sama-sama kata baku maupun yang bukan kata baku. Karenanya terus bergabung dalam channel ini. Insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji Al-Quranul Karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil Quran